Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan pengabdian masyarakat kelompok 55 dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta akan membagikan sedikit tutorial bagaimana cara pemanfaatan lahan yang berada di sekitar pekarangan rumah kita dengan budidaya tanaman kangkung dan lele dalam satu tempat yang sama. Kemudian alat dan bahan, yaitu pertama alat kawat, jaring, palu, tang, gelas plastik, dan ember. Kemudian untuk bahan ada benih kangkung, tisu, arang, dan benih lele ukuran 4 cm. Kurang lebih seperti ini. Kemudian pada langkah yang pertama yaitu kita mengisi ember plastik ini yang kurang lebih kapasitas 30 liter dengan air bersih. Kita mengisi air dengan batas ketinggian kurang lebih pada lubang-lubang yang sudah disediakan seperti ini. Pada lubang tersebut bertujuan apabila ember ini diletakkan pada ruang terbuka, apabila terkena air hujan supaya tidak meluap atau terlalu penuh. Pada step yang kedua yaitu memasukkan media arang pada gelas plastik. Kita mengisi media arang kurang lebih sebanyak setengah dari gelas plastik tersebut. Kemudian setelah media arang sudah dimasukkan ke dalam gelas plastik, pada bagian atasnya kita letakkan tisu. Untuk pada bagian salah satu sisi pada tisu ini ada yang diusahakan sampai turun ke bawah seperti ini, guna untuk menyerap air yang berada pada ember tersebut. Karena pada gelas plastik ini sudah diberikan lubang-lubang untuk masuknya air, sehingga air apabila masuk pada gelas plastik ini bisa dapat terserap tisu ini dan benih-benih yang berada di atas permukaan tisu ini tidak mengalami kekeringan. Dan untuk step berikutnya kita potong kawat untuk mengaitkan gelas plastik ini ke tepi-tepi bagian ember ini.
Dan pada step berikutnya, pada kawat yang sudah dimasukkan pada gelas plastik ini dikaitkan pada bagian tepi ember. Usahakan jangan sampai lepas agar benih dapat tumbuh dengan optimal atau tidak tergenang air yang terlalu banyak. Kemudian untuk mempersingkat waktu air yang terserap kapas ke atas permukaan ini, tisu, kita dapat menyiramnya dengan sedikit-sedikit seperti ini. Apabila sudah dirasa cukup basah, pada langkah berikutnya kita tabur benih kangkung. Pada setiap satu gelas plastik ini kita berikan 5 benih kangkung saja. Karena jika terlalu banyak, maka populasi akan terlalu padat dan persaingan pertumbuhan kangkung akan terlalu banyak, sehingga kangkung tersebut tumbuhnya kurang optimal. Dan usahakan pada penanaman benih kangkung ini kita pisahkan, jangan terlalu rapat agar kebutuhan air saling tercukupi. Oke, selanjutnya setelah ember sudah terisi gelas plastik penuh dengan sejumlah 10 gelas plastik dan masing-masing pada gelas plastik sudah terisi sebanyak 5 benih kangkung dengan penanamannya secara terpisah seperti ini. Dan sebelum dilakukan penanaman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, tisu harus benar-benar basah agar pada benih-benih kangkung ini tidak kekeringan. Dan kemudian kita setelah ini selesai, kita memasukkan benih lele, bibit lele dengan populasi dalam satu ember kurang lebih 30 liter ini kita berikan 20 ekor. Karena pada percobaan yang minggu kemarin kami memberikan kurang lebih 35 ekor, kalau nggak salah 35 ekor atau 30 ekor, dan banyak bibit lele yang mengalami kematian. Dan setelah dirasa cukup, ya kurang deh. Nah, ini populasi sudah kurang lebih 20 ekor. Setelah ikan sudah dimasukkan ke dalam ember ini, kemudian ember dapat dipindahkan pada tempat yang kita inginkan, misal seperti pekarangan rumah yang sekiranya dapat terkena sinar matahari, terutama pada pagi hari. Kalau untuk siang hari atau sampai sore hari, untuk benih-benih yang belum tumbuh seperti ini lebih baik jangan terlalu banyak karena dapat mengalami kematian. Karena menurut percobaan yang minggu kemarin, ada benih yang kita letakkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, dia jangka dalam 1 hari sudah banyak yang tumbuh. Dan ada yang kita tempatkan pada tempat yang terlalu terang, jangka 2 hari kurang lebih sudah baru ada yang tumbuh. Dalam jangka 1 hari belum ada yang tumbuh sama sekali. Terus apabila permukaan tisu-tisu ini kering, yang bisa diakibatkan penyerapan tisu ini kurang maksimal, kita dapat melakukan penyiraman pada setiap harinya. Tapi apabila pada tisu ini sudah dirasa sudah cukup lembab, kita tidak perlu melakukan penyiraman, karena takutnya jika terlalu lembab, benih-benih kangkung ini akan mengalami istilahnya jamur. Nah, terus cara penyiraman tisu ini kita tidak perlu memerlukan alat khusus, kita cuma pakai tangan seperti ini. Jika sudah dirasa cukup, selanjutnya untuk pemberian pakan lele. Untuk pemberian pakan lele itu sebenarnya lele itu hewan nokturnal atau hewan hidup di malam hari, jadi utamakan memberi pakan pada malam hari. Untuk pemberian pakan kita melihat respon dari agresifnya lele. Jika lele
terlalu responnya agresif, kita memberi pakan banyak. Kemudian kalau lele responnya lambat, kita harus berhenti pakan seperti ini. Pemberian pakannya sedikit-sedikit. Nah, untuk selanjutnya itu pembersihan air pada ember ini. Pembersihan air itu optimalnya 2 minggu sekali maksimal. Jika dilihat sebelum 2 minggu air udah keruh dan ada indikasi lele kepalanya mengapung di atas, kita harus segera mengganti air tersebut. Untuk mengganti air, kita melepaskan ini kangkung terlebih dahulu, kemudian kita menggayuh pakai gayung seperti ini. Usahakan air jangan sampai habis karena terdapat kotoran lele. Karena kotoran lele ini berguna untuk pertumbuhan dari kangkung. Kurang lebih sisakan air 1/4 ember. Selanjutnya setelah itu air dibersihkan itu diberi air bersih kembali sampai batas ini, lubang seperti ini. Setelah air penuh, kita memasang gelas plastik ini kembali pada tempatnya. Terus ini ada contoh bibit kangkung yang berumur 7 hari seperti ini. Ini kemudian ada beberapa benih yang tidak tumbuh. Ini di kemungkinan kemarin ini ada beberapa benih kangkung yang tidak tumbuh. Kemungkinan besar seperti yang percobaan yang minggu kemarin sebelum ini, tisu yang menempel pada benih kangkung ini mengalami kekeringan, sehingga benih ini tidak dapat tumbuh optimal seperti benih-benih yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.